Emang paling bener Milk Bun Thailand ini jadi favorit banyak orang karena emang seenak itu. Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channel Da Silva Raditya. Kali ini kita mau bikin Milk Bun Thailand. Ini versi yang Milk Bun Indonesia ya. Karena saya emang belum pernah cicipin aslinya. Ini bikinnya juga gampang banget, rasanya enak, apalagi kalau udah masuk di dalam chiller. Buat temen-temen yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama kita bikin bahan cairnya dulu. Ini dari 1 butir telur ditambah dengan susu. Jadi kalau ditimbang itu sampai dengan total 200 gram. Untuk susunya gunakan susu suhu dingin karena di sini kita akan menggunakan mixer untuk mengaduknya. Lanjut kita akan olah. Yang pertama kita akan bikin rotinya terlebih dulu. Di sini saya menggunakan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 1 butir telur ditambah dengan susu dengan total 200 gram sesuai yang saya sampaikan di awal tadi untuk cara bikinnya. Dan 15 gram susu bubuk, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Gulanya kita emang pakai sedikit aja, jadi nanti biar hasil akhirnya itu nggak terlalu manis. Semua bahan tadi kita akan mixer hingga tercampur rata aja. Adonan ini juga bisa diaduk dengan tangan. Kalau misalkan kita ulenin dengan tangan, susunya jangan menggunakan yang dingin, gunakan yang hangat saja. Kalau udah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 30 gram margarin atau butter. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Selain untuk penyeimbang rasa, garam ini bisa membantu mengendalikan fermentasi. Kayak gimana sih mengendalikannya? Jadi dia mampu menghambat aktivitas raginya, jadi bisa mencegah terjadinya fermentasi yang berlebih pada adonan nanti. Kalau udah masuk semuanya, kita mixer hingga kalis dan elastis. Ini benar-benar sampai kalis supaya nanti hasilnya itu tetap lembut dan empuk. Ini dia hasilnya, dia udah kalis. Selanjutnya ini akan kita keluarkan. Kalau misalkan agak sedikit lengket, kita bisa menggunakan minyak atau tepung terigu. Saya lebih suka mengolesi tangan saya dengan minyak, kemudian saya keluarin adonannya. Dan kita lihat dulu dia udah kalis elastis atau tidak. Caranya kita lebarin adonan sampai tipis banget kayak gini. Kalau dia nggak gampang sobek, berarti adonannya udah kalis dan elastis. Kita siapin wadah aluminium foil, jadi kita nggak perlu pindah-pindahin lagi. Saya tuh biasa kalau bikin roti tuh saya timbang dulu biar hasilnya itu sama semuanya. Ini hasilnya 592 gram dan akan saya bagi menjadi 24 bulatan. Jadi per bulatannya itu 24,6 gram. Sebenarnya untuk ukuran bisa disesuaikan masing-masing aja seberapa. Tapi menurut saya ukuran 24 gram ini sangat pas ya untuk roti di dalam aluminium foil yang saya pilih tadi. Jadi bisa disesuaikan dengan wadah masing-masing ya. Ini dia 24 adonan udah selesai dibagi. Kemudian ini akan saya buletin. Pipihin dulu adonannya, buang semua anginnya. Setelah itu kita buletin di 1 titik bagian bawah kayak gini. Kemudian ini bisa kita rounding. Caranya seperti ini, sampai bagian atasnya mulus. Supaya benar-benar mulus, bagian telapak tangan teman-teman bisa dibalurin dengan tepung terigu, kemudian dibuat untuk ngeronding. Hasilnya itu nanti halus banget untuk bagian atasnya. Saya ulangi sekali lagi, kurang lebih sama. Kita buang dulu anginnya, kita pipihin. Kemudian kita tarik di 1 titik semuanya kayak gini. Lalu kita rounding. Nah, sesuai yang saya bilang tadi ya, ini telapak tangan saya olesin dengan tepung terigu supaya nanti hasil bagian atasnya itu mulus cantik. Untuk 24 bulatan tadi, ini jadi 4 aluminium foil. Ini akan kita proofing selama 60-90 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat, sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Jangan lupa ketika proses ini untuk ditutup bagian atasnya supaya nggak mengering. Karena memang cuaca di rumah lagi dingin, lagi hujan, jadi di sini saya diamkan sekitar 90 menitan, hasilnya sudah mengembang cantik, menul, gemoy kayak gini. Nih udah mengembang, jadi kalau misalkan kita tekan tuh dia membal, balik lagi ke semula.
Kalau udah seperti ini berarti ini udah siap untuk kita panggang. Ovennya pastinya udah stabil terlebih dulu ya. Jadi udah dipanasin, kalau udah stabil baru masukkan adonannya. Kemudian ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 15-20 menit. Atau bisa dipanggang hingga matang, sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Ini memanggangnya memang agak lama dengan suhu yang kecil supaya nanti bagian atasnya itu nggak kecoklatan. Sebenarnya ini kurang lebih sama seperti pembuatan Hokkaido bread. Jadi bagian atasnya itu bukan yang kecoklatan banget gitu. Ini dia hasilnya, udah selesai. Harum, enak. Langsung sisanya satu langsung dipanggang aja. Nah ini dia hasilnya, dia bagian atasnya nggak terlalu kecoklatan dan matangnya udah pas. Ini kita diamin dulu hingga dia dingin. Sembari menunggu rotinya dingin, kita akan bikin buttercreamnya. Di sini udah saya siapin 100 gram butter atau bisa menggunakan margarin dan 40 gram kental manis. Kedua bahan ini akan kita campur jadi satu, lalu ini akan kita mixer hingga dia berubah warna dan mulai lembut. Jadi buttercreamnya nggak usah ribet. Udah selesai seperti ini, lembut, cantik, harum, dan ini udah siap untuk kita gunakan. Pertama yang kita lakukan, kita akan gunting bagian tengah rotinya. Ini guntingnya sampai bawah aja nggak apa-apa, supaya nanti krimnya itu sampai ke dalam. Udah selesai digunting, saatnya kita masukin diplomat krim ke bagian dalam rotinya. Ini beneran menambah rotinya enak. Diplomat cream kemarin udah saya share, bisa dilihat untuk cara bikinnya. Linknya bisa dicek di description box. Saya udah sematin di sana supaya lebih mempermudah teman-teman untuk mencarinya. Nah, kita semprotin aja ke dalam. Udah jangan nanggung-nanggung, semprotin aja. Enak ini. Udah diisi dengan diplomat cream semua seperti ini. Bagian atasnya kita akan olesi dengan buttercream. Ini buttercreamnya selain menambah enak ya, buttercream ini berfungsi juga untuk menempelkan nanti susu bagian atasnya. Untuk toppingnya ini dia 50 gram susu bubuk atau bisa disesuaikan dengan selera aja. Kemudian kita tambahkan dengan 50 gram gula halus. Kita aduk jadi satu supaya cantik bagian atasnya, kita ayak kayak gini untuk kasih toppingnya. Jadi benar-benar lembut semuanya. Ini harumnya enak banget. Udah selesai semuanya. Kalau udah, ini akan kita tutup dan kita masukkan dulu ke dalam chiller. Sebenarnya kayak gini aja udah bisa dimakan, cuman akan lebih enak lagi kalau dia itu dalam keadaan dingin. Setelah kita tutup, kita akan diamkan beberapa jam di dalam chiller. Setelah 3 jam, ini udah saya keluarin dan dingin. Kelihatan banget enak. Kita lihat ya. Misalkan dingin, rotinya itu keras, kaku atau enggak, bagian fillingnya itu kayak gimana. Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi, waktunya kita cicipin. Ini lagi dingin-dingin banget dan rotinya itu empuk banget. Tuh. Wow. Nih, bagian dalamnya ada diplomat krimnya, terus di bagian atasnya dikasih topping susu, terus ada buttercream, dan ini bagian bawah rotinya. Ini bagian bawah rotinya juga nggak gosong ya, kayak gini. Nih, langsung kita cicipin. Bismillah. Lembut kan? Dingin tapi enak ya? Yep. Tuh bagian dalamnya kayak gini. Terus kalau makan tinggal pakai sendok aja tuh, empuk banget. Nah, tuh diplomat krimnya kelihatan. Nih. Enak? Yep. Oke, kita cicipin yang ini. Kita ambil satu, kita belah aja.
Tuh. Ini biar teman-teman lihat. Nih, roti bagian dalamnya. Tuh. Nanti di bagian dalamnya tuh ada diplomat krimnya. Kita belah ya. Wih. Ini enak, nggak berlebihan. Nih, dimakan lagi. Enak? Tuh. Ini semuanya matang, empuk adonannya. Dingin, dimakan dingin tuh pas makin enak. Ini dimasukkan di dalam chiller, kurang lebih saya diamkan selama 1 minggu itu masih aman. Nanti saya update lagi di description box kalau misalkan lebih dari 1 minggu kayak gimana. Kali ini kita udah bikin milk bun Thailand. Kira-kira next video kita bikin apa? Boleh nih teman-teman komen di bawah untuk usul video berikutnya. Share link video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin milk bun Thailand yang super enak premium kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain diplomat cream, saya taruh di description box ya. Selamat mencoba!